Saya Muhammad Nabia dari kelas kuliah 1. Saya akan menjelaskan pantulan bola tinggi atau rendahnya berdasarkan permukaannya. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui sebelum masuk ke bagian tersebut. Pertama adalah energi. Siklus energi pada bola. Sebelum bola jatuh atau sebelum bergerak, ia memiliki energi potensial gravitasi. Tentu karena arahnya ke bawah. Setelah dia bergerak ke bawah atau setelah bergerak, energi potensial berubah menjadi energi gravitasi. Menjadi energi gerak atau kita biasa sebut energi kinetik. Kita juga di sini memiliki yang namanya deformasi. Deformasi adalah perubahan bentuk sebuah objek seperti bola penyok atau dari permukaannya itu dia juga memiliki deformasi. Dan yang membuat bola bisa memantul ke atas adalah saat proses pembalikan dari penyokan bola itu menjadi bentuk balik yang menghasilkan sebuah gaya atau energi dan bisa digunakan bola tersebut untuk memantul ke atas. Sekarang kita masuk ke bagian inti kita, yaitu pengaruh permukaan pada bola tersebut. Pertama, permukaan yang keras. Deformasi. Deformasi yang terjadi pada permukaan. Permukaan juga bisa terjadi yang namanya deformasi. Permukaan keras. Sebenarnya permukaan keras itu bisa deformasi, cuman tidak signifikan atau sangat kecil, hampir tidak deformasi. Itu yang menyebabkan siklus energi pada bola tersimpan pada bola itu dan digunakan oleh bola untuk memantul kembali ke atas. Sekarang kita masuk ke permukaan yang lunak. Bagaimana dengan deformasinya? Tentu yang kita tahu seperti bantal, kita sangat signifikan deformasinya. Yang itu yang menyebabkan energi pada bola terhisap atau diambil oleh permukaan tersebut. Itu yang membuat bola tidak memiliki energi yang cukup untuk kembali lagi ke atas. Atau mungkin bisa, tapi dengan ketinggian yang tidak begitu signifikan. Baik, sekarang saya akan kaitkan hukum-hukum tersebut dengan hukum Newton. Hukum Newton pertama, inersia, arah geraknya. Jadi sebenarnya bola itu ingin bergerak dengan sesuai arah geraknya, yaitu ketika dia bergerak ke bawah dan memantul dan mengenai permukaan alias mengenai gaya dari bola tersebut dari permukaannya, ia ingin bergerak ke atas atau memantul. Cuman karena penyerapan energi dari permukaannya itu menyebabkan bola tidak memiliki cukup energi untuk bisa kembali ke atas. Sekarang hukum Newton kedua, F sama dengan ma. Tentu di sini ada yang namanya percepatan. Percepatan juga dihasilkan karena gaya yang besar. Semakin kecil gayanya, makin kecil pula percepatannya. Di sini juga kita memiliki gravitasi yang membuat bola tersebut percepatannya adalah min 9,8. Jadi ketika penyerapan permukaan itu ketika permukaan menyerap energi dari bola, ia tidak bisa memberikan gaya yang cukup besar untuk membuat bola bisa lagi kembali ke atas dan membuat kecepatannya sangat rendah. Dan kalaupun memiliki kecepatan gaya yang sepadan, itu percepatannya tetap minus 9,8 karena disebabkan bola tersebut melawan arah gravitasi. Hukum ketiga, alias F aksi sama dengan F reaksi. Ini adalah hukum yang paling penting dalam siklus ini karena bola ketika mengenai permukaan saling mengenai gaya dan gaya yang diberikan kepada bola akan dipantulkan lagi oleh si permukaan tersebut. Tapi kenapa bola tidak bisa kembali lagi ke posisi awalnya? Oke, kita lihat permukaan lunak versus permukaan yang keras. Permukaan yang keras memiliki permukaan keras ketika diberikan gaya oleh bola tersebut, gaya yang diberikan pada bola sepenuhnya dibalikan oleh permukaan yang keras sehingga bola dapat memantul dengan ketinggian yang lumayan. Sementara permukaan yang lunak
F aksi digunakan untuk deformasi dari si permukaannya. Itu yang menyebabkan tidak sepenuhnya F reaksi tidak sepenuhnya sama dengan F aksi. Gara-gara aksi yang diberikan oleh pada bola tersebut digunakan untuk ke bawah, untuk diserap oleh si permukaannya. Sebenarnya di sini juga masih ada yang namanya coefficient of restitution, alias ini sangat berkaitan dengan seperti kayak perubahan bentuk bolanya atau kayak pemantulannya. Jadi semakin memantul bola tersebut maka semakin tinggi juga pantulannya. Cuman karena tinggal saya habis, jadi saya jelaskan aja dulu. Oke, jadi mungkin sampai situ saja penjelasan saya. Terima kasih. Semoga bisa mendapatkan nilai di atas 92. Assalamualaikum.